pertama perkenalan dulu. Kita pertama perkenalan dulu kali ya, karena tak kenal maka tak sayang. Nama aku El, aku adalah salah satu tutor PK di Amatoris dan sekarang lagi kuliah di jurusan Sistem Informasi tahun angkatan 2021 di Universitas Gunadarma. Oke, jadi aku tuh sering banget ngomong kalau lagi belajar UTBK, aku tuh suka banget yang namanya pakai soal-soal dari web gitu kan. Nah, aku kemarin kepikiran nih, gimana kalau aku ngerjain soal web UTBK bareng-bareng sama kalian, kan bakal asik banget kan pastinya, karena rame-rame gitu, jadi lebih semangat. Oke, sebelum kita mulai, aku pengen nanya sih, kalian kan di sini pengen belajar UTBK, pasti kalian udah punya tujuan PTN itu apa sih? Boleh banget di-chat di bawah biar kita aminin bareng-bareng. Aku dan teman-teman yang lain aminin biar kita semua keterima. Ayo, pada pengen masuk mana nih? Bismillah, UGM, Kak. Amin. IPB, Undip. IPB mau buka kedokteran ya? IPB, UGM, ITS, Unpad, FKG Unpad. Wah, bareng sama Kak Caca tuh. FKG Unpad, FK Unsri, Arsi UGM. Psikologi UGM, amin. FK UNS. Keren-keren banget ya ternyata. Kalian pengennya, tujuan kalian udah keren-keren banget. Semoga usaha dan doanya kebayar semua dan masuk ke tujuan masing-masing. Oke. Kalau belajar PK bareng aku pengen semuanya aktif ya. Kenapa semuanya aktif? Karena kalau PK itu nggak bisa cuma satu arah, harus dua arah. Aku harus tahu juga kalian ngertinya sampai mana sih, gitu. Jadi biar lebih enak juga komunikasinya kita. Oke, aku share screen aja lah yang lanjut sekarang. Jadi soal yang aku pakai sekarang itu dia adalah soal dari unjkita.com. Aku kemarin ketemu soal UNJ. Dia tuh ngasih soal UTBK 2020. Nah, Oke. Jadi soalnya ini basically isinya UTBK 2021. Ada banyak soalnya. Jadi ada berapa ya soalnya ya? 39, 40, 41, 43. Segitulah, banyak lah guys. Nih, ada banyak. Nanti kalau kalian mau, aku kasih linknya. Kayaknya masih ada sih linknya harusnya di laptop aku. Oke, kita jawab dulu kali nomor 39 nih. Kira-kira mau kita bahas langsung apa mau ngerjain dulu nih sendiri-sendiri? Habis itu baru kita bahas langsung. Gimana nih? Ayo, calon maba nggak boleh malu kalau lagi belajar. Ayo. Chatnya sepi. Bahas aja kali, Kak. Bahas bareng aja. Oke, kalau kalian pengen langsung kita bahas, bisa kita bahas. Nanti kalau ada apapun yang kalian masih bingung, langsung tanya aja, langsung raise hand, atau kalian mau unmute, atau mau chat juga nggak apa-apa. Pokoknya langsung ngomong aja ya kalau nggak ngerti. Potong aja nggak apa-apa. Oke, ini yang nomor 39 adalah soal yang rumusnya udah dikasih tahu. Ini sebenarnya soal PK yang udah ada rumusnya, enak gitu ngerjainnya. Oke, pertama, sebelum kita ngerjain PK, tips and trick dari aku. Tulis dulu, tips ngerjain PK. Oke. Tips ngerjain PK soalnya itu harus dibaca dengan benar. Seperti kamu bahas soal itu, soal apa namanya? Soal PBM. Pokoknya harus dibaca dengan benar untuk mengurangi peluang kalian salah baca terus udah ngabisin waktu yang banyak untuk ngitung.
Oke, jadi harus dibaca. Sebentar gitu. Oke, lanjut. Soalnya ada yang udah jawab tuh tadi katanya, Kak. Wah, keren banget. Nih, gimana sih caranya? Oke, kalau kamu di sini ada tulisan X, segitiga Y. Apa sih arti segitiga? Arti operasi segitiga di dalam soal ini adalah ini. Jadi nanti X-nya ini dikuadratin, Y-nya dikuadratin, terus dikurang sama X dikali Y. Gitu. Kak, soalnya ada 3, kita kerjain dari yang mana dulu? Kalian lihat aja dari operasi matematika yang biasa kita pakai. Yaitu dari yang ada di dalam tanda kurung dulu. Oke, kayak gini nih. Langsung aja. Di sini yang berperan jadi X adalah 1. Yang berperan jadi Y adalah 2. Oke, berarti yang pertama 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat dikurang sama 1 dikali 2. Tahu sama aja 1 ditambah 4 dikurang 2. Tahu sama aja sama 2. Salah, 3. Oke, lanjut lagi. Ternyata kita udah bisa nentuin nih. Kita ganti warna biar asik. Ternyata jadinya 3, segitiga 3. Gitu. Oke, masukin lagi kayak tadi. 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat dikurang 3 dikali 3. 3 kuadrat berapa? 9. 3 kuadrat lagi adalah 9. Dikurang 9. Maka hasilnya benar banget jawabannya yang E, yaitu 9. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Ada yang mau nanya? Atau halo? Aman. Oke, paham. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya ya. Oke guys, kalau mau on mic juga nggak apa-apa. Pokoknya boleh apapun. Gitu. Oke, ini soal nomor 40. Pertama kita baca dulu soalnya sebelum kita bahas. Perhatikan gambar berikut ini. Ada gambar segitiga, ada gambar lingkaran. Oke, sorry sebentar, ini takut mengganggu. Aku mute dulu ya. Oke. Jika titik P di sini merupakan pusat lingkaran dan panjang AC sama dengan 2AB. Oke. Besar sudut PBC adalah nih ya guys, aku kasih tahu. Misal kan di sini katanya tadi A nggak bisa kayak gitu aja. A ke C itu sama aja sama 2AB. Tapi kalian harus ingat, kalau jari-jari suatu lingkaran itu udah pasti sama. Mau jari-jarinya ke sini, mau jari-jarinya ke sini, jarinya ke sini, itu udah pasti sama. Maka ini bisa kalian bilang kalau ini itu sama garisnya. Panjang ya. Terus katanya apa lagi nih? Kan tadi AC sama dengan 2AB. 2AB. AC kan ini berarti kita bisa bilang ini diameter ya. Kalau dibagi 2, jadinya jari-jari. Oh, ternyata misal ini diameter, ini jari-jari, berarti AB juga sama-sama jari-jari. Karena dia adalah setengahnya dari diameter. Yang ini juga jari-jari. Kelihatan kan? Karena dari titik pusat ke sisi lingkarannya. Itu. Oke, terus dia minta sudut PBC. PBC. Oh, berarti dia minta sudut yang di sini. Pak. Oke, di sini ada segitiga sama sisi. Kalau segitiga sama sisi, semua sudutnya berapa derajat? Ada yang ingat nggak? 60, Kak. 60. Kalau sama sisi, itu sudutnya semuanya semua 60.
Oke, berarti ini kita bisa bilang kalau di sini, dan di sini sama ya. Oke, ini sisa kita lihat di sini doang nih. Kita zoom dulu deh dikit biar kelihatan. Oke, pokoknya setiap segitiga yang garis miringnya itu adalah diameter suatu lingkaran, sudut yang bagian sini udah pasti sudut siku-siku atau sudut 90 derajat. Maka, nih, ini sudutnya 90 derajat. Mau segitiganya kayak gini, mau segitiganya kayak gini, ini udah pasti sudutnya siku-siku. Oke. Berarti kalau di sini itu ada 60 derajat, maka sudut yang kita cari ini ada berapa sih? Berapa sih derajatnya? 90. 30. Betul, 60 derajat ditambah X. X-nya adalah 90 dikurang 60 atau 30. Oke, thank you banget yang udah ikut jawab. Oke, gimana nih? Soalnya biasanya soal-soal yang kayak gini tuh bikin bingung di visualnya. Kira-kira ada yang masih nggak ngerti? Ada yang Kalau boleh diulang nggak penjelasan kenapa sudutnya 90? Oh, oke. Jadi, dulu aku pernah dibilangin, semua segitiga yang ada di dalam lingkaran, itu semua sudutnya itu adalah segitiga siku-siku. Gitu. Pokoknya kalau garis miringnya itu adalah diameter lingkaran, bagian sininya ini udah pasti siku-siku. Mau segitiga bentuknya kayak gini, itu udah pasti siku-siku. Bentuknya kayak gini, sama siku-siku. Gitu. Semuanya siku-siku. Jadi bisa kita simpulkan kalau yang kalau yang garis miringnya itu adalah diameter suatu lingkaran, itu ini si titik yang ketemu sama sisi lingkarannya udah pasti sudutnya itu siku-siku. Gimana nih? Paham nggak? Oh iya Kak. Sama-sama. Kira-kira ada yang mau nanya lagi? Atau mau minta ulangin pertanyaannya? Pertanyaannya. Pembahasannya. Oke, aman. Kira-kira ini pada ngantuk nggak? Takutnya pada ngantuk kan? Enggak, Kak. Enggak, oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Baca dulu ya soalnya dengan baik. Diketahui bahwa 3x ditambah 5y sama dengan 8. Nilai yang setara dengan y ditambah 1 per 3 ditambah x dikurang 1 per 2 adalah gimana nih? Oke, kita kerjain aja dulu yang ini. Karena ini kayak bisa dikerjain, yang ini udah kayak tetot gitu. Kita belum tahu nih, ini harus kita apain. Oke, kalau bawahnya beda, tapi mau kita tambah, bawahnya harus kita apa nih? Samain Ayo. penyebut. Samain. Penyebutnya jadi berapa? 6, Kak. 6. Oke. Berarti yang di sini aku kali berapa nih? Y ditambah satunya dikali berapa? 2. 2. X dikurang satunya? 3. 3. Oke. Ini kita kali, masukin. Kali silang. Kali silang. Apa sih ini? Kali lompat ya? 2. Kali pelangi ya. Ditambah 2. Thank you. Oke, namanya kali pelangi L. Oke. 3x dikurang 3 per 6. Kita gabungin yang ada variabelnya jadi di depan. 3x ditambah 2y dikurang 1 per 6. Oke. Mas, aku pas lagi ngerjain ini kayak bingung gitu loh. Lah, kok soalnya kayak gini? Kok nggak ada 3x ditambah 5y gitu? Panik dong. Kok nggak ketemu jawabannya? Pas aku lihat di soal di pilihan gandanya, ternyata nggak ada variabel x sama sekali. Semua variabelnya y, ya kan? Nah, di sini ada 3x, di sini juga ada 3x. Berarti kita cari aja nih nilai 3x yang ada di sini. Gimana cara nyari nilai 3x yang ada di sini? Ada yang tahu? Pindah ruas, Kak. 8 min 5y. Betul. 8 min 5y. Oke, langsung aja kita substitusi ke 3x yang ada di bawah. Oke.
Jadi 8 dikurang 5Y ditambah 2Y min 1. Berarti hasilnya jadi berapa nih? Min 3Y plus 7. Min 3Y plus 7. Udah? Belum. Ada lagi. 6/6. Maka jawabannya A, B, C, D, E. C. Yang C, Kak. Oke, gimana nih? Ada yang bingung? Ada yang masih bingung? Apa mau butuh waktu untuk memproses? Aman, tuh katanya aman nih. Gimana nih yang lain? Semua aman? Aman? Aman, Oke. Kak. Oke, aman. Lanjut ke soal nomor 42. Dulu waktu SMP kita juga diajarin soal diagram Venn ya. Aku ingat banget dulu aku diajarin guru aku diagram Venn. Nah, tapi kadang tuh kita suka mikir, kalau kayak gini nggak perlu pakai coret-coretan, sisa lihat aja gitu kan, pakai mata. Ya nggak mungkin pakai hidung, tapi kayak ngeliat pakai mata kayak, oh itu jawabannya. Gitu. Tapi setelah aku ikut TO, kadang tuh jawabannya salah yang udah aku pikirin. Kok bisa sih jawabannya aku pikirin salah? Terus kalau coret-coret harus gimana? Oke, ini adalah cara aku ngerjain diagram Venn. Ini caranya itu sebenarnya agak harus dirinciin, tapi ini tuh efektif, guys. Jadi pertama kamu nomorin dulu aja nih tempat yang kelihatannya kayak ada garis-garisnya. Pokoknya yang beda gitu loh. Gitu deh. Oke, terus aku juga pengen ingat, kalau gabungan, itu tandanya cekung ke atas, mangap ke atas apa mangap ke bawah? Ke atas. Ke atas. Berarti kalau irisan, mangapnya ke bawah. Oke. Nih, aku kasih contoh cara ngerjainnya yang di pertama yang A. Oke. Nih, ini kan katanya A. Ya udah, kita lihat nih di A itu ada angka berapa aja sih? Ayo, ada yang bisa sebutin ke aku? Ada berapa angka ada angka apa aja di A? 1, 4. 5. Oke. Katanya digabungin nih sama B di B irisan C. Oke. Kita lihat dulu nih pertama B irisan C itu kayak gimana sih? Oke. Ada yang tahu B itu hurufnya apa aja? Ayo bantu. 2, 5, 6. Oke. Katanya diiris sama C. C. C-nya berapa? 4, 5, 6, 7. Oke, yang pertama kita hitung adalah yang ini dulu. Karena ini kan irisan nih di dalam. Apa sih? Ada tanda kurungnya kok irisan. Kira-kira irisan dari ini dan ini berapa sih? 5, 6. 5 sama 6. Oke. Berarti kalau digabungin, ini kita langsung hapus aja kali ya, biar enak melihatnya. Ini cara yang harus dijabarin satu-satu. Tapi bisa ada cara lagi, biar gampang. Ini nih, kira-kira kalau digabungin jadi berapa sih? 1, 2, 4, 5, 6. 2, 4, 5, 6. Nah, kata dia mintanya yang diarsir doang. Yang diarsir itu angkanya harus 2, 4, sama 5. Kira-kira ini benar nggak? Salah. Tetot. Oke, benar. Ini salah. Lanjut kita ke yang B. Tulis lagi A-nya. 1. Maaf ya, jelek banget itu kurung-kurawa ya. Oke, lanjut aja. Ini kan katanya kalau ini gabungan ya. Ya udah, tulis aja nih semuanya yang ada di A sama di C. Ayo, bantu aku. Apa aja sih yang ada di A dan C? 1, 1, 2, 4, 4, 5, 6, 7. 7. Oke. Kalau diiris jadi gimana nih? 1, 2, 4, 5. 1, 2, 4, 2, 4, 5. 1, 2, 4, 5. Apakah ini jawabannya benar? Salah. Salah, Kak. Oke, berarti yang B juga bukan. Ini kalau ngerjainnya sendiri, itu biasanya lebih cepat, guys.
Karena bisa langsung set gitu kan. Kalau sekarang kita ngerjain bareng-bareng biar lebih memahami gitu. Oke, ini katanya minta A irisan B. Berarti cari aja yang ditimpa A sama ditimpa B. Atau 2 sama 5. Betul. Digabung apa nih? Kalau A irisan C itu berapa sih? 45. 45. Hasilnya jadinya hasil totalnya yang benernya berapa? 245. 45. Oke, apakah ini jawaban yang benar? Iya, Kak, iya benar. Benar. Berarti kita bisa langsung jawab kalau ini jawabannya adalah yang C. Oke. Ini ada yang masih bingung? Aman, Kak. Aman. Oke, thank you. Kita lanjut lagi ya, berarti diagram Venn berarti udah bisa, udah dapat poin. Berarti udah one step closer to Aduh, kok jadi bingung ngomong apa? Tuh skor UTBK 1000. Semangat ya guys, semoga skor UTBK-nya itu 1000. Oke, ini tuh harusnya relasi. Apa itu relasi? Relasi 1, A, 2, A, 3, B, 3, C, 4, C, 5, B. Oke, merupakan fungsi. Jika kita menghilangkan pasangan berurutan. Nah, berarti yang ada di soal ini adalah bukan fungsi. Oke. Kenapa bukan fungsi? Jadi fungsi itu artinya kan, jadi dia pemetaan kalau dari domain ke kodomainnya itu cuma harus satu. Gini, aku kasih tahu. Misal di sini ada grup, ada teman kamu, geng. Ini PTN. Ya, aku kasih permisalan nih. Ini kan domain. Ini kodomain. Nah, misal ini namanya A, nama nggak tuh? B, C, misal ini ada UI, ada ITS gitu. Oke. Nih, kalau fungsi, setiap anggota yang ada di sini dia cuma boleh milih satu kuliah doang. Jadi si A cuma boleh milih satu PTN, si B cuma milih satu PTN, si C cuma milih satu PTN, dan nggak boleh ada yang ketinggalan. Karena ini kan geng ambis, nggak boleh ada yang ketinggalan. Oke? Jadi itu adalah fungsi. Mereka harus punya semuanya harus punya tujuan, tapi tujuan mereka harus satu. Tuh. Misal ini si A ke UI, B ke UI, C ke ITS. Ini masih bisa nggak? Ini kan tapi 2, Kak. Kalau di kodomainnya ada 2, itu nggak apa-apa. Tapi kalau di domainnya itu, dia misalnya si A pengen UI juga pengen ITS, itu nggak boleh. Oke? Oke. Sebelum kita lanjut ke pembahasan soalnya, aku mau tanya dulu nih. Misal ada kayak gini, guys. Ini kira-kira fungsi nggak sih? Fungsi. Fungsi. Ada yang bilang fungsi. Ada yang bilang nggak fungsi nggak? Nggak ada. Semuanya fungsi. Oke. Ini semua itu bukan fungsi, guys. Karena kalau fungsi itu si C nggak boleh ketinggalan. Si C juga harus punya tujuan gitu. Makanya dia bisa dibilang bukan fungsi. Oke, coba lagi sampai benar. Misal ada kayak gini. Ini fungsi nggak sih? Bukan fungsi. Bukan fungsi. Oke, ada yang bisa ngasih tahu aku kenapa bisa bilang bukan fungsi? Karena ada 2. Karena yang A-nya itu 2 pilihan. Betul, Paul, benar. Parah sih kalau LTMPT nggak ngasih selamat, ya nggak harus dikasih selamat semua nih. Udah pada keren-keren. Kalau yang ini fungsi apa enggak sih? Fungsi. Fungsi. Oke. Ini adalah fungsi. Betul. Nah, kalau yang di sini itu dia itu dibentuknya aja yang beda gitu. Ini itu artinya yang di depan itu adalah domain, yang di belakang itu kodomain. Ingat ya, kalau domain dia nggak boleh punya 2 tujuan. Kalau kodomain boleh. Berarti jawabannya yang mana?
Ayo, C. ada yang bisa nebak? Yang C, Kak. Yang C. C. Oke. Kenapa tuh bisa yang C? Lihatnya dari mana dapat yang C? Angka Karena tiganya banyak Karena angka 3 2 kali. Betul, angka 3 2 kali berarti dia punya 2 tujuan. Berarti nggak boleh. Itu masih labil dia. Harus punya 1 tujuan untuk melihat masa depan yang keren. Apa sih? Jadi banget. Oke, ini dong. Ini angkanya kayak aneh gitu. nggak mau SS tuh. Oh, kamu mau SS. Oke, nanti ini juga bakal aku taruh di itu, guys. Semuanya. Apa namanya? Ditaruh di Google Drive Amatoris. Udah ya. Oke, lanjut. Ini juga soal fungsi nih. Soal fungsi tuh, soal yang kayak gini tuh keluar di 2 tahun. Soal, apa ya? Tahun 2020 sama tahun 2021. Tuh. Kak, kalau codomain boleh nggak punya domain nggak? Boleh. Boleh. Benar tuh kata si C. Oke. Ini kita A, ini B, ini C, ini D, ini E. Oke. Ini tuh grafik fungsi. Sorry ya kalau kucingnya kedengeran, berisik banget kucingnya. Oke. Yang bukan merupakan fungsi grafik. Ingat, kalau fungsi grafik itu dia cuma harus punya 1 tujuan. Kalau di sini, itu tuh sebenarnya cara nyarinya gampang banget. Kalian nggak perlu ngapa-ngapain lagi. Cuman perlu cari cuman perlu bikin garis lurus aja. Misal nih, di sini ada garis kayak gini, cing 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 gitu ya garisnya. Kamu sisa bikin aja garis lurus. Kalau dia cuman ketemunya di 1 titik, itu berarti dia fungsi. Tapi kalau dia ketemunya ada di 2 titik atau lebih atau 100 titik, itu dia bukan fungsi. Oke, sebelum jawab pertanyaannya, aku mau nanya dulu. Misal ada bentuk dolar nih di sini. Ini fungsi bukan sih? Bukan. Bukan. Kenapa? Karena lebih dari 1 Karena titik. dia lebih dari 1 titik dianya. Betul, ada 3. Berarti dia bukan fungsi. Maka nomor 44 jawabannya adalah Yang D. D. Bener banget jawabannya yang D. Oke, jadi kalau ada soal kayak gini, ini nggak perlu dihitung ya. Ingat, wah waktu itu udah pernah belajar nih malam-malam. Sisa bikin garis aja. Tapi nanti jangan dicoret juga tuh komputer UTBK-nya. Coret aja di kertas. Atau kayak pikirin aja imajinasi ya. Tuh. Oke, ada yang mau nanya? Atau ada yang bingung? Maaf, mau nanya, kenapa jawabannya bukan yang E? Oke, kan tadi aku bilang, kalau grafik fungsi itu dilihat dari kita bikin garis ke vertikal. Kalau dia ada 3 titik, berarti dia bukan fungsi. Di sini kita tarik nih, dia kena 2 titik. Wah, dia bukan fungsi nih, udah tetot. Yang E kenapa masih bisa dibilang fungsi? Karena kalau kita bikin garis di mana aja, mau melengkung apa, dia tetap kenanya cuma 1 titik. Gitu, BK. Paham nggak? Win-win. Kak, kalau X sama dengan Fx gimana? Nggak ada, guys. X sama dengan Fx itu nggak ada. Karena emang ini itu rumus fungsi, yaitu pasti sama dengan Fx. Di program linear atau di persamaan kuadrat, itu Y pasti sama dengan Fx. Karena si X-nya udah ada di sini, dia nggak ada di luar lagi. Gitu, Win. Paham, Kak? Kak, tadi syaratnya nggak boleh kalau LBJ, kalau lebih. Tadi syaratnya nggak boleh dari berapa titik. Pokoknya semua, aku tulis. Pokoknya fungsi itu, kalau dikasih, bisa nggak sih ini nulis cepetan? Dikasih garis vertikal, cuma kena 1 titik. Nggak boleh lebih. 1. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Oke? Gimana nih?
mau next ke soal berikutnya atau masih ada yang mau ditanya di sini? Lanjut, Kak. Lanjut. Oke, soalnya kecil ya. Aku gedein ya. Kenapa soal kecil? Oke. Ayah dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dalam waktu 4 jam. Tulis dulu. Si ayah ojek, dia bisa 8 jam. Oke. Wah, keren nih bapaknya. Tahu ngerjain apa 8 jam lama banget. Sedangkan paman dia bisa ngerjain pekerjaan yang sama itu dalam waktu 6 jam. Wow, ternyata paman is the winner. Oke, awal pekerjaan tersebut dikerjakan oleh ayah, tapi cuma diselesaikan 1/4 bagian aja. Padahal kan harusnya 1 ya. Tapi si ayah malah ngerjainnya cuma 1/4-nya aja. Oke, misal nih, kita kasih gambar biar lebih ngerti. Misal ini pekerjaan yang dikerjakan itu buat kue ya, buat kue. Terus katanya ayah cuman bikin berapa nih? 1/4 aja nih si ayah, gitu kan. Berarti dia pakai waktunya juga waktu 1/4 dia juga dong. Oke. Ternyata ayah kalau bikin kue 1 itu 8 jam. Kalau 1/4 kue berarti berapa jam? 2 jam. 2 jam. Betul. Kali 8, 2 jam. Oke. Terus katanya sisa pekerjaan dilimpahkan ke paman. Nah, sisa pekerjaannya itu ada berapa potong berapa pecahan kue sih? 3/4. Iya. Sisa 3/4 kue. Kenapa sih nih si ayah malah kayak gini gitu kan? Berarti si paman. Kalau paman ngerjain 3/4 berarti gimana nih? Dikali 6. Iya, 3/4 dikali 6. Sama dengan? Ayo, berapa? 4,5 jam. Oke, ini kan berarti sama aja sama 4. Sorry guys. Oke. Ini kan 4 ditambah 0,5 jam ya. Ini aku mute dulu ya, sebentar. Oke. 0,5 jam itu berapa sih? 0,5 itu kan setengah jam. 30 menit. Berarti ini kita bisa tulis 4 jam 30 menit. 30 menit. Oke. Ternyata tadi ayah udah 2 jam. Terus dilanjutin lagi sama si paman 4 jam 30 menit. Berarti kalau ditotalin kuenya selesai dalam waktu berapa jam? Jam 30 menit. Betul, berarti jawabannya yang E. Oke, gimana nih? Ada yang bingung? Aman, Kak. Aman. Oke, yang lain aman juga ya. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 46 kalau kayak gitu. Soalnya juga kecil ini. Aku males kadang tahu kalau ngeliat soal cerita, karena kayak panjang banget gitu kan. Tapi kayak kadang asik ceritanya. Oke. Perbandingan banyaknya harimau dan orang-utan di sebuah kebun binatang adalah 3:5. Ya udah, kita tulis dulu. Harimau, apa tuh? Harimau, H. Orang-utan, O. Orang-utannya jangan O deh. Takutnya nanti kelihatannya kayak itu 0. Apa ya ini ya? Jangan O dong. R aja dah. Kita ambil dari angka yang ini ya. Huruf yang ini. R gitu. Oke. Katanya 3:5. Terus tiba-tiba nih si 4 ekor orang utan ini mati nih. Ilahi. Terus perbandingannya malah jadi harimau sama orang utan jadi 3/4. Oke. Ini harimau. Ini orang utan. Tapi katanya orang utannya berkurang 4. Ya udah tulis aja -4. Sama dengan 3/4. Oke. Bingung nih. Loh, ini gimana ngerjain ya perbandingan doang? Oke. Ini gampang guys sebenarnya.
Ini bisa nggak dikali silang? Bisa ya. 5 dikali H, 3 dikali R. Oke. Berarti 5 dikali H jadi 5H, 3 dikali R. Oke. Yang ini juga guys, dikali silang. Kalau dikali silang berarti yang di sisi kiri itu berapa sih? Jadi berapa kalau dikali silang? 3R min 12. 3R kurang 12. Oke. 3R dikurang 12. Sebelahnya? 4H. 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 Oke, biar langsung kita ilangin aja H-nya. Ambil dulu H yang di sini. Kalau diambil H-nya doang, jadi berapa nih? 3R per 5. 3 per 5R. Oke. Kak, dari mana kok jadi 3 per 5R? Yang ini 5-nya kita pindah ke bawah. Oke, lanjut. 3R kurang 12. 4 dikali 3 per 5R. Oke, agak bingung nih. 12 kali 5R. Oke. 3R dikurang 12 sama dengan 12 per 5R. Mau gimana nih kita ngerjain ya? Mau R-nya kita pindahin ke sini apa 5-nya kita kaliin ke sini? Ayo, it's up to you. Pindahin. Apanya? R-nya pindah. Oke, kita pindahin R-nya. Min 12. 12 per 5R. Dikurang berapa? Ini jadinya dikurang 3R ya? 12 per 5 dikurang 3R. Oke, ada yang bisa nggak nih? 12 per 5 dikurang berapa nih? Ini kenapa? 15 per 5. Oke, sebentar. Aku mau hapus dulu. Harus dihapus. Soalnya mengganggu. Nah, oke. Apa jadinya? Per 5, 12 dikurang 15. R. min 12. Oke, berarti jadinya min 12 sama dengan? Min 3R 3 per 5R. sama dengan 4. Oke, ini kita coret aja ya, biar gampang. Ini kalau dicoret jadi 1, yang ini jadi berapa? 4. Oke. Berarti R-nya adalah 20. 20. Oke, apakah jawabannya 20? Bukan. Tidak. Harus diapain dulu nih? Dia mintanya banyaknya orang utan yang sekarang. Kurang 4. Iya, benar. Karena kan kalau yang sekarang udah mati 4. Sekarang karena udah mati 4, berarti jadinya R 20 dikurang 4. Itu sama aja sama 16. Benar deh jawabannya. Oke, gimana? Ada yang bingung? Paham, Kak. Paham. Oke. Yang lain gimana? Aman. Oke, thank you guys sudah menjawab. Kita lanjut ya. Masih pada seger kan? Seger, Kak. Oke, lanjut. Ini itu adalah soal apa sih nih? Program linear. Daerah penyelesaian yang merupakan penyelesaian sistem persamaan. Oke. Pertama kita kerjain dari yang pertama ini dulu. Y tambah 2. Oke, ini X-nya kita pindah aja. Jadi gimana? Y min X Lebih per dari 2. Oke. Kalau mau nyari, mau nyari titik-titiknya, itu caranya gini, guys. Ini kamu hirauin dulu aja nih, operasional yang di sini. Nggak peduli operasionalnya apa. Ini kita cuma mau nyari Y sama X. Kalau mau nyari X, kita misal mau nyari X nih, berarti tutup si Y-nya.
Kalau kita mau nyari Y, tutup si X-nya. Kayak gini. Misal aku mau nyari X. Ya udah, tutup nih Y-nya. Berarti jadi min X sama dengan 2. Berarti X-nya sama dengan Min 2. min 2. Benar. Kalau Y-nya jadi berapa? 2. 2. Oke, dapat nih. Min 2. Min 2. Oke. Kita taruh mana ya ini biar enak. Terus ini aja lah ya. Oke. Kak, gimana cara nentuin daerah penyelesaiannya? Oke, kalau daerah penyelesaiannya aku biasanya aku ingin aja. Aku coba-coba. Nih. Coba masukin aja X sama Y-nya. Karena di sini dia itu kan di sini ada 0,0 ya, ada titik 0,0. Ya udah aku masukin aja. Misal kalau dimasukin 0,0 gimana sih? 0 dikurang 0 lebih besar dari 2. Bener gak sih pernyataannya? 0 kurang 0 lebih besar dari 2? Salah. Oke, berarti kalau yang di sini salah, ini semua salah. Maka daerah penyelesaiannya adalah yang ini. Oke, lanjut. Kita ke yang kedua. Yang kedua, katanya apa nih? Kita ganti warna biar lebih kece. Mana sih warna apa ya? Warna biru ya dah. Oke, nih katanya 2X ditambah 3Y lebih besar, kurang dari 6. Oke, tadi aku udah ngasih tahu cara nyari X sama Y-nya. X-nya berapa sih? 3. Y-nya? 2. 2. Oke. Berarti kita udah bisa taruh ini 3. Ini 2. Coret garis. Apa nih garisnya? Oke. Kira-kira kamu mau uji yang ada di sini? Titik yang ada di sini? Apa titik yang ada di sini? 0,0. 0,0. Betul. Kita cari titik yang paling gampang saja. 0,0. 0 ditambah 0 kurang dari 6. Statementnya benar belum? Betul. Betul. Kalau betul, berarti dia adalah daerah penyelesaiannya. Kita kasih warna lagi. Kak, penyelesaiannya jadinya begini bentuknya. Semuanya. Enggak. Penyelesaiannya itu yang ditimpuk berkali-kali. Berarti penyelesaiannya yang ini doang. Kira-kira di soal ini jawabannya yang A, B, C, D, E. Yang mana? B. Yang B. Oke, bener banget. Jawabannya yang B. Gimana? Ada yang bingung? Iya kan aneh ya bentuk. Ini kayak A, B, C, D, E-nya kurang 4 gitu. Oke. Ada yang masih bingung? Atau gimana? Ayo. Aman. Kata Arum aman. Yang lain gimana nih? Coba yang lain. Aman. Aman. Tuh, ada Diren, Nazila, Nisrina, QQ, Shofi. Semuanya gimana nih? Aman-aman? Aman. Kak, kenapa bukan yang D, Kak? Bukan yang D. Kenapa bukan yang D? Oke, kita lihat yang D. Zoom. Tuh. Kata dia, ininya salah nih, guys. Ini kan garis yang harusnya, garisnya ini ya. Duh, susah yang lihatnya bentar. Kita turunin dulu, kita ke bawah. Biar gampang lihatnya. Kurang. Nah, ini kan ada sebelah-sebelahan nih. Nih, kalau kita lihat, dia salah di garis yang biru. Garis yang biru ini kan titiknya 3 sama 2 ya. 3,2. Yang di sini enggak nih. Ini 2,3. Kebalik. Gitu. Makanya yang D salah. Gitu, guys. Paham nggak, Nazifa? Oke, aman. Lanjut lagi kita ke soal nomor 48. Jika Oke. kebilangan konjug positif dan bilangan karena positif pernyataan yang merupakan bilangan konjug cukup Iya, oke. Sebelum ini aku pengen ngasih itu dulu, apa namanya?
cara biar kalian gak usah ngitung. Biasanya kalau kayak gini dihitungnya kayak ngambil angka 1 sama angka 2. Tapi kadang tuh kalau lagi ujian, mau segampang apapun kita ngaliinnya, kadang masih bingung gak sih? Aku tuh suka kayak gitu soalnya anaknya. Suka masih bingung aja gitu. Oke. Aku pengen tanya nih. Nih kita tulis nih ganjil ya. Kalau genap, G-nya kecil. Nah. Ya, aku mau nanya. Misal ganjil ditambah genap, hasilnya tuh apa sih? Ganjil. 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 Kenapa bisa ganjil? 3 tambah 2 pasti 5 hasilnya. Nggak pernah tiba-tiba 6. Oke. Kalau genap ditambah genap? Genap. 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 Kalau ganjil ditambah ganjil? Genap. 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 Oke. Terus kalau apa ya? Oke. Ganjil dikali ganjil. Genap. Ganjil dikali ganjil? Ganjil. Ya. Genap dikali genap? Genap. Genap. Genap dikali ganjil? Genap. 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 Oke. Ini adalah rumus yang harus masuk otak. Ayo cerna dulu. Cerna. Oke. Kita masuk ke lambung. Kita lanjut ke soalnya. Jika X adalah ganjil positif, maka Y adalah genap positif. Maka yang merupakan bilangan ganjil adalah di pernyataan. Oke, kita lihat nomor 1. Tadi X-nya itu ganjil. 2 itu ganjil apa genap, guys? Genap. 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 Y-nya katanya genap. 1 itu genap apa ganjil? Ganjil. Ganjil. Oke. Nih, ganjil tambah genap sama dengan? Ganjil. Genap. Ganjil. Dikali ganjil. Ganjil dikali ganjil? Genap. Genap. Ganjil dikali ganjil? Ganjil. Ganjil. Benar. Berarti nomor 1 benar. Kalau soal kayak gini nomor 1 benar berarti 3 benar. Nomor 3 betul. nomor 3 benar. Berarti 3 nggak perlu kita hitung lagi. Lanjut ke nomor 2. Katanya tadi X itu ganjil. Dikali 2 itu genap. Dikali genap. Genap kali genap? Genap. Genap. Ditambah G. Ganjil dikali genap? Ganjil ditambah genap? Ganjil. Ganjil. Ini pasti kalian mikirnya kadang, banyak banget yang mikir kayak, susah ganjil genap. Ini biasanya tuh kalau di otak sendiri tuh kadang suka, oh ini ganjil, ini genap. Jadi lebih gampang gitu loh, ganjil tambah genap gitu. Aku kalau boleh jujur, aku tuh sebenarnya juga agak lemah gitu loh, apalagi kalau lagi panik kayak, wah 7 tambah 6 berapa nih, genap apa ganjil gitu. Jadi kayak masih bingung, apalagi kalau lagi panik di bawah tekanan UTBK gitu kan, pusing. Nah, lanjut. 7 itu ganjil apa genap? Ganjil. Ganjil. Dikali X-nya katanya ganjil, Y-nya dikali genap. Oke, kita kerjain satu-satu dulu lah. Ganjil dikali ganjil? Ganjil. Ganjil. Ganjil dikali genap? Genap. Genap. Berarti dia kita centangin apa enggak? Salah. Salah. Berarti jawabannya yang mana? A. A. KL Oh. masih mau tanya. Iya, boleh. Kenapa? Itu yang KL-nya yang pakai warna biru, yang genap kali genapnya, jawabannya ganjil nggak sih, Kak? Berapa? Atasnya. Oh iya. Harusnya genap ya? Iya. Thank you buat ininya, buat koreksiannya. Oke, gimana nih yang lain? Ada yang mau ditanya? Aman. Oke. Aman. UTBK tuh bulan berapa sih, guys? April lagi nggak? UTBK tanggal April. Bulan 5, Mei. Habis Kejar lebaran. lah ya. Oh, habis lebaran. Kekejar lah ya. Insya Harus Allah. bisa sih. 1000. Pokoknya
Kalau ditunggu ya kabar baiknya. Tolong DM aku kalau udah dapet selamatnya. Apa Kak IG-nya? DM Twitter boleh, DM IG boleh, DM IG aku Lingga FZL. Oke. Lanjut. Pokoknya kabarin. Lanjut. Jika ibu beli mie instan harganya eceran 3.000 per buah. Oke. Jika ibu membeli 1 dus Indomie yang terisi 40 buah. Ini biasanya kalau ada mie instan encer nih otaknya. Maka harganya 100.000. Oke. Katanya dia di sini mau beli 200 buah mie instan dalam ukuran kardus. Jadi uang yang hemat untuk membeli 200 buah instan dalam dus dibandingkan eceran berapa sih? Berarti kita disuruh nyari selisih harga. Jadi lebih hematan berapa? Kayak kalau beli di supermarket. Anda hemat berapa persen? Oke. Kalau per buah 3.000 harus kita kali berapa sih? Buat ngedapetin 200 buah? Ayo, ini kan 3.000 1 buah. Kalau minta 200 buah, berarti 3.000-nya dikali 200. 66. 200. Oke, ini berapa jadinya? 6. 1, 2, 3. Oh, 600. Salah titik, Bu. Kita lanjut. Bikin 0 dulu, baru kita lanjut. Oke. Katanya di sini, kalau 40 buah, harganya 100.000. Dia minta 200 buah. 40 dikali berapa sih yang biar bisa jadi 200? Kali 5. Berarti harganya juga kita kali berapa? 500.000. 100 dikali 5. Berarti jadinya 500.000. Oke, lanjut ke selisih harga. Selisih harganya 600 dikurang berapa? 100. Atau sama dengan 100.000. 100 aja, 100K. Anjay, biar kayak lebih kece aja pakai K. Oke. Kalau P-nya sama dengan 100K, Q-nya sama dengan 120K, kira-kira jawabannya A, B, C, D, E. E-nya nggak ada? B. Oke. Aku juga pengen ngasih tahu nih. Waktu aku belajar UTBK, aku kadang suka bingung. Sampai aku tanya ke guru aku kan, kayak, Kak, kalau D itu kita ngerjainnya kapan sih? Kita ngejawabnya kapan sih? Kapan kita tahu kalau informasinya nggak cukup? Oke. Kalau kalian tahu informasinya nggak cukup, kalau emang nggak ada jawaban, atau jawabannya ada 2. Maksudnya jawabannya ada 2, ya P-nya ini dia nggak konstan. Misal P-nya kayak 100 sampai 300. Kan kalau P-nya pada saat 100, berarti dia Q lebih besar dari P. Tapi kalau P-nya sama dengan 300, maka jadi P lebih besar dari Q. Itu artinya jawabannya ada 2. Nggak bisa dilihat. Makanya, ini yang D itu bergunanya buat saat ada 2 jawaban atau lebih, sama nggak ada jawaban sama sekali. Paham? Paham, Kak? Paham, Kak. Oke, kita lanjut ke soal nomor 50. Ini ada kunci jawabannya. Oke. Jika rata-rata 3 buah bilangan adalah 16. Jika salah satu angka diganti 8 jadi angka 18, maka rata-ratanya ditambah 2. Oke. Berarti P, cari aja angka yang diganti. Oke. Misal di sini ada, aku tulis aja lah biar gampang. Ada si Andi, Budi, dan Cinta. Dirata-ratain jadi 16. Maka Andi, Budi, dan Cinta itu sama aja berapa sih? 16 dikali 3. Oke. Kalau kalian males ngitung, nggak apa-apa. Kalau kalian mau ngitung, boleh. Tapi aku nggak tahu ini hitungannya berapa. Aku nggak ngitung soalnya. Kita lanjut dulu kali ya. 43. Oke. Thank you. 4 berapa? 48. 8.
Oke. 48. Oke, nggak apa-apa, tenang. Jika salah satu bilangan diganti jadi angka 18. Oke, kita ganti. Mau ganti yang mana nih? Mau ganti si Andi, Budi, apa B. Cinta? Cinta. Si B. Oh, si Cinta. Oke, nggak apa-apa si Cinta. Mungkin si Cinta ini menyebalkan, kita ganti aja. Jadi 18. Tetap, kalau rata-rata dibagi jumlah mereka, kalau rata-ratanya katanya ditambah 2, berarti rata-rata sekarang berapa sih? 18. Iya, betul. 16 ditambah 2. Oke, 18 dikali 3. 54. 64. Tunggu guys. Oke, 64. 18 ditambah. 54, Kak. 54, Kak. Oh, oke. Maaf ya guys, aku salah tulis. Oke, berarti si Andi sama si Budi kalau di jumlah jadi berapa nih? 54 dikurang 18 berapa? 36. 36. 36. Oke. Berarti kita bisa langsung masukin nih ke sini. A ditambah B ditambah C sama dengan 48. Tadi kita tahu Andi sama Budi tuh jadi 36. Tambah C, 48. Maka C-nya jadi berapa? 12. 12. Maka jawabannya yang B. tuh. B. B lagi. Emang dia suka banget ya sama B, si Budi. Nggak tahu apa yang udah dikasih Budi sama dia. Oke. Ternyata soalnya udah sampai situ aja, guys. Gimana nih? Kira-kira ada yang masih bingung dari soal yang tadi? Duh, salfok dari tadi sama mbaknya. Nggak sadar ada soal. Hah? Mbak siapa? Mana gambar orangnya? Nih, jadi ini tuh soal UTBK kayak soal TPS. Itu loh, TPS tahun aku.